Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Kali kita akan menyelami salah satu kisah paling epik dan penuh intrik dari tanah Jawa. Legenda Ken Arok dan Ken Dedes ini bukan sekadar dongeng, tapi sebuah narasi yang menggabungkan sejarah, mitos, ambisi, dan kutukan yang membentuk lahirnya sebuah kerajaan besar, Singhasari, siap untuk menjelajahi jejak masa lalu yang kelam namun legendaris ini. Mari kita mulai. Jauh di abad ke-13, di sebuah daerah subur bernama Tumapel, berdirilah sebuah pemerintahan yang berada di bawah naungan kerajaan Kediri. Pemimpinnya adalah seorang Akuwu, setingkat bupati, yang gagah berani bernama Tunggul Ametung. Namun, harta paling berharga yang ia miliki bukanlah kekuasaan atau wilayah, melainkan istrinya, seorang perempuan bernama Ken Dedes. Ken Dedes bukan perempuan biasa, ia adalah putri seorang Brahmana, memiliki paras yang luar biasa cantik dan kecerdasan yang memukau. Namun, yang membuatnya istimewa adalah sesuatu yang tak kasat mata. Dalam tradisi Jawa kuno, Ken Dedes diyakini memiliki wahyu keprabon, sebuah cahaya gaib, pertanda bahwa dari rahimnya akan lahir roja-rojah besar yang akan menguasai tanah Jawa. Ia adalah simbol takdir, kunci menuju takhta tertinggi. Di sisi lain kehidupan yang glamor itu, hiduplah seorang pemuda bernama Ken Arok. Nasibnya jauh dari kata beruntung. Ia adalah seorang yatim piatu, besar di jalanan, dan hidup dari hasil kejahatan. Meski begitu, Ken Arok bukanlah pemuda biasa. Di balik statusnya sebagai anak jalanan, ia memiliki kecerdasan yang licik, keberanian yang tak tertandingi, dan ambisi yang membara di dalam dadanya. Ia memimpikan nasib yang lebih baik, sebuah takdir yang lebih agung dari sekadar menjadi penjahat kelas teri. Berkat kelihayan dan keberaniannya, nasib Ken Arok mulai berubah. Ia berhasil menarik perhatian para petinggi dan akhirnya diangkat menjadi seorang prajurit di bawah komando Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Dari seorang anak jalanan, kini ia berada di lingkaran kekuasaan meski hanya sebagai abdi, tapi bagi Ken Arok, ini adalah langkah pertamanya menuju puncak. Suatu hari, sebuah peristiwa mengubah segalanya. Ken Arok melihat Ken Dedes turun dari kereta kencananya. Angin berembus, dan secara tak sengaja menyingkap kain yang menutupi betisnya. Ken Arok menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Seberkas cahaya misterius memancar dari bagian tubuh Ken Dedes yang tersingkap. Cahaya itu begitu terang, seolah bukan berasal dari dunia ini. Seorang resi bijaksana bernama Loh Gawe, yang kebetulan berada di dekatnya, menyaksikan keterkejutan Ken Arok. Dengan suara pelan, Loh Gawe berbisik, "Anak muda, perempuan itu istimewa. Ia adalah Nareswari, perempuan yang memiliki wahyu kerajaan. Siapapun lelaki yang menikahinya, keturunannya akan menjadi raja besar." Kata-kata Loh Gawe menusuk langsung ke jantung ambisi Ken Arok. Sejak saat itu, pikirannya hanya dipenuhi oleh satu hal: merebut Ken Dedes dari tangan Tunggul Ametung. Baginya, Ken Dedes bukan lagi sekadar wanita cantik, tapi sebuah kunci untuk membuka gerbang takdirnya menjadi seorang raja. Api ambisi yang tadinya kecil kini berkobar hebat, siap membakar apapun yang menghalanginya. Untuk mewujudkan rencananya, Ken Arok tahu ia butuh senjata yang luar biasa, senjata yang mampu menembus kesaktian seorang Akuwu seperti Tunggul Ametung. Ia pun pergi ke seorang empu, seorang pandai besi legendaris yang dikenal kesaktiannya dalam membuat senjata pusaka. Nama empu itu adalah
Empu Gandring. Ken Arok memesan sebilah keris yang tak tertandingi. Empu Gandring menyanggupi, namun ia meminta waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya. Karena membuat keris sakti membutuhkan ritual dan proses yang panjang. Namun, ambisi Ken Arok tak bisa menunggu. Setiap hari terasa seperti selamanya. Setelah beberapa bulan didorong oleh ketidaksabarannya, ia kembali mendatangi Empu Gandring. Ia melihat keris pesanannya sudah berbentuk, namun belum sempurna. Ken Arok memaksa untuk mengambilnya. Empu Gandring menolak, menjelaskan bahwa keris itu belum selesai ditempa dan kekuatannya belum stabil. Murka karena merasa dipermainkan, Ken Arok merebut keris setengah jadi itu dan dalam puncak amarahnya menusukkannya ke dada sang empu. Darah membasahi bengkel kerja Empu Gandring. Sambil menahan sakit yang luar biasa, dengan napas terakhirnya sang empu mengucapkan kutukan yang abadi. Engkau akan mati oleh keris ini, Ken Arok. Keris ini akan meminta tumbal. 7 raja dari keturunanmu akan binasa karenanya. Kutukan itu mengudara, menyatu dengan bilah keris yang berlumuran darah penciptanya. Ken Arok gemetar, namun ia tetap membawa keris terkutuk itu pergi. Dengan keris Empu Gandring di tangan, Ken Arok menyusun siasat licik. Ia meminjamkan keris itu kepada rekannya sesama prajurit, Kebo Ijo, yang suka pamer. Kebo Ijo dengan bangganya memamerkan keris baru itu ke seluruh penjuru istana, sehingga semua orang mengira keris itu miliknya. Setelah rencananya berjalan, Ken Arok mencuri kembali keris itu di malam hari. Dengan diam-diam, ia menyelinap ke kamar tidur Tunggul Ametung. Sang Aku sedang terlelap di samping Ken Dedes. Tanpa ragu, Ken Arok menghunus keris Empu Gandring dan menusukkannya hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, ia meninggalkan keris itu tertancap di tubuh korbannya. Keesokan paginya, istana gempar. Tunggul Ametung ditemukan tewas dengan sebilah keris di dadanya. Semua orang langsung mengenali keris itu sebagai milik Kebo Ijo. Tanpa pengadilan, Kebo Ijo dituduh sebagai pembunuh dan langsung dieksekusi. Skenario Ken Arok berjalan sempurna. Ia tampil sebagai pahlawan yang membalaskan dendam tuannya dan tak ada seorang pun yang mencurigainya. Setelah masa berkabung usai, Ken Arok, yang kini dianggap sebagai sosok kuat dan penyelamat Tumapel, menikahi Ken Dedes yang sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Dengan dukungan rakyat dan para Brahmana, ia mengangkat dirinya sebagai Aku baru Tumapel. Taktanya sudah di depan mata. Namun, menjadi penguasa Tumapel saja tidak cukup bagi Ken Arok. Ia memproklamasikan kemerdekaan Tumapel dari kerajaan Kediri. Tentu saja, Raja Kertajaya dari Kediri murka. Perang besar tak terhindarkan. Dalam pertempuran legendaris di Ganter, pasukan Ken Arok yang penuh semangat berhasil menghancurkan pasukan Kediri yang kuat. Dengan runtuhnya Kediri, Ken Arok mendeklarasikan berdirinya sebuah kerajaan baru, Kerajaan Singhasari. Ia menjadi raja pertamanya dengan gelar Sri Rajasa Batara, Sang Amurwa Bumi. Ken Dedes, sang perempuan pembawa wahyu, duduk di sampingnya sebagai permaisuri. Mimpinya telah menjadi kenyataan. Ia adalah raja. Namun, di balik kemegahan istana Singhasari, kutukan keris Empu Gandring menunggu waktu yang tepat untuk menagih janji. Waktu berlalu, dan anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung, yang bernama Anusapati Tumbaduasa. Anusapati selalu merasa ada yang aneh dengan perlakuan Ken Arok, ayah tirinya. Ia merasa tidak pernah truly disayangi. Rasa curiga itu mendorongnya untuk bertanya kepada ibunya, Ken Dedes. Dengan berat hati, Ken Dedes akhirnya menceritakan semua kebenaran yang ia simpan selama bertahan-tahan bahwa ayah kandung Anusapati,
Tunggul Ametung dibunuh secara licik oleh Ken Arok dan senjata pembunuhnya adalah keris sakti buatan Empu Gandring. Dendam membara di hati Anusapati. Ia bertekad membalaskan kematian ayahnya. Dengan bantuan seorang abdi kepercayaannya, ia berhasil mencuri keris Empu Gandring dari Ken Arok suatu malam. Saat Ken Arok sedang lengah, sang abdi menyelinap masuk dan membunuhnya dengan keris terkutuk itu. Persis seperti yang dilakukan Ken Arok pada Tunggul Ametung puluhan tahun sebelumnya. Ken Arok, sang pendiri kerajaan, tewas oleh senjata yang sama yang telah membawanya ke puncak kekuasaan. Kutukan Empu Gandring telah memakan korban pertamanya. Anusapati kemudian naik tahta, namun tragedi belum berakhir. Keris itu terus berpindah tangan. Dari ayah ke anak, dari saudara ke saudara, dan terus memakan korban dari garis keturunan Ken Arok, persis seperti apa yang telah diucapkan oleh Empu Gandring. Sebuah lingkaran kekerasan yang tak berujung. Kisah Ken Arok dan Ken Dedes yang tercatat dalam kitab Pararaton mengajarkan kita banyak hal. Ambisi yang tak terkendali dan menghalalkan segala cara hanya akan berujung pada kehancuran. Setiap perbuatan, baik atau buruk, akan selalu memiliki konsekuensi, bahkan bisa berdampak hingga ke anak cucu kita. Ini adalah pengingat abadi bahwa tahta yang dibangun di atas darah pada akhirnya akan runtuh oleh darah juga. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ken Arok seorang pahlawan visioner atau penjahat yang licik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita epik lainnya dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.